Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya ya, dan baru bisa upload lagi nih. Dikarenakan kemarin-kemarin banyak pekerjaan yang harus saya urus ya. Jadi untuk sekarang ini saya nggak bisa untuk fokus ngonten terus ya, nggak seperti tahun-tahun lalu lagi gitu. Ya, tetapi insya Allah untuk kedepannya mungkin ada waktunya lagi saya akan lebih fokus ngonten terus gitu ya, demi membagikan info-info penting terkait Pi Network kepada semua teman-teman ya. Di sini sih sebenarnya nggak ada info pasti ya. Intinya ngobrol santai aja terkait Pi Network. Yang mana tadi ya saya juga cek di akun Twitternya Pi. Itu untuk pengikut followersnya ada 3.333.437 pengikut ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya untuk Pi Network. Yang mana di Twitternya saja untuk yang follow itu banyak banget ya. Yang belum follow juga saya yakini masih banyak nih mungkin ya, yang mana seperti halnya orang-orang awam yang hanya sekedar ikut Pi, mining Pi gitu ya, dan nggak tahu menahu mengenai Twitternya pihak core team ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di total keseluruhan yang mana yang belum memfollow akun Twitternya pihak core team itu banyak banget ya. Dan artinya komunitas Pi itu sebenarnya sangat luar biasa banyak sekali ya, melebihi dari yang follow Twitternya pihak core team ini ya. Jadi teman-teman tentunya sangat beruntung sekali masih tetap bertahan di Pi Network ya, sampai dengan saat ini masih mining. Dan untuk yang sudah berhenti mining ya nggak apa-apa lah ya, mungkin mereka sudah tidak yakin gitu ya, atau mereka sudah lelah gitu ya. Yang namanya orang ya beda kepala, beda pikiran ya, nggak semuanya, nggak sama rata semuanya sepemikiran gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih bertahan, masih mining ya, masih tetap mempertahankan Pi coinnya, itu sangat luar biasa menurut saya ya. Bahkan saya pun sampai dengan saat ini masih mining, masih nggak pernah satu koin pun saya jual ya. Nggak pernah satu koin pun saya jual. Saya tetap mining, untuk Pi coinnya tetap saya biarkan di wallet saya. Dan saya lebih menunggu kepastian nanti setelah open mainnet ya, baru mungkin beberapa koin akan saya jual nantinya. Ya intinya juga mengikuti aturan pihak core team ya. Tentunya kita nggak bisa seleluasa yang mungkin Anda pikir setelah open mainnet langsung bisa Anda jual semua koin Anda. Itu menurut saya nggak bisa ya. Kenapa demikian ya? Pastinya untuk menjaga kestabilan nilai dari Pi ya, pasti nanti ada batasan dalam penjualan Pi coin kita ya, supaya harganya tetap stabil, nilainya tetap stabil gitu ya. Semisal harga Pi ya sesuai dengan GCP ya, nggak apa-apa lah dibilang halu ya, siapapun boleh memiliki opini, memiliki pendapat masing-masing ya. Intinya ini semisal saja, kalau ada yang nggak yakin sama nilai GCP silahkan ya, anggap saja ini saya ngehalu dan semisal gitu ya, semisal harga sesuai dengan GCP nantinya, tentu itu tidak akan yang namanya kita bisa menjual keseluruhan Pi coin kita, tentu akan dibatasin ya, dibatasi semisal dalam sehari gitu ya, atau dalam seminggu sekali atau 1 bulan sekali kita hanya bisa menjual Pi coin kita kisaran 0, sekian atau hanya 1 Pi coin yang bisa dijual. Itu tentu akan menjaga nilai dari Pi coin ya, ketimbang nanti setelah open mainnet langsung kita jual semua Pi coin kita. Saya rasa pihak core team tidak akan membebaskan kita sebebas seperti itu gitu ya. Tentu akan dibatasin untuk menjaga nilai dari Pi coin. Setuju nggak nih sama pendapat saya? Ya, jadi
saya juga tidak ingin hanya berpendapat sendiri, saya juga minta respon, minta tanggapan pada teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan yang saya sampaikan barusan atau enggak, supaya kita bisa saling diskusi dan nanti tentunya kemungkinan bisa kita lebih teliti lagi gitu dalam menjelaskan terkait Pi ini. Mungkin ada kesalahan dari yang saya jelaskan gitu ya. Jadi nanti kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi gitu dalam menganalisa terkait Pi Coin atau Pi Network. Tentu saya sangat menantikan tanggapan kalian ya mengenai pendapat saya. Apakah ada yang salah, apakah ada yang benar gitu ya. Saya tunggu ya di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman ya, bagaimana menurut kalian mengenai nilai Pi Coin ke depannya? Itu pun saya juga tidak ingin ya hanya dengan analisa saya, hanya dengan pendapat saya, dengan kemungkinan harga Pi Coin itu kalau misalnya mengarah pada cryptocurrency gitu ya, kisaran $300 gitu ya. Tapi kalau menurut kalian pribadi dengan analisa kalian gitu ya, bagaimana penilaian kalian untuk kedepannya setelah open mainnet? Berapa menurut kalian untuk harga per satu Pi Coinnya gitu ya? Tentu saya sangat menantikannya ya, karena saya tidak ingin hanya saya yang berpendapat, tapi saya juga ingin mendengar pendapat kalian. Nah, seperti itu ya. Bagaimana tanggapan kalian terkait nilai Pi Coin nanti setelah open mainnet? Saya tunggu di kolom komentar. Oke, teman-teman, tentunya kalau semisal ya nilai GCP itu tercapai, wah, kemungkinan ada yang menyaingi kekayaan Elon Musk ya. Seperti yang kalian lihat, Elon Musk ya duduk santai, bergelimbang uang di kiri kanan ya, di samping, belakang ya. Apakah hidup seperti ini yang kalian inginkan? Oke. Jadi ya pada intinya kita ikutin aja ya alurnya. Semoga saja dengan harapan kita saat ini untuk nilai Pi Coin ke depannya di nominal berapa itu bisa tercapai ya. Tetapi saya harap jangan berekspektasi nilai Pi Coin itu akan rendah ya. Karena secara ekspektasi saya ya, kalau tujuannya sebagai cryptocurrency minimal itu di $300 untuk harga Pi Coin ya, kalau mengarah Pi Coin ini sebagai cryptocurrency. Tapi kalau mengarah sebagai digital currency, sebagai mata uang digital dunia, itu beda cerita mungkin. Untuk nilai GCP mungkin bisa dibilang penerapan yang sesuai ya untuk nilai Pi. Tetapi nggak tahulah ke depannya ya. Mungkin untuk saat ini yang kita ekspektasikan, yang kita perkirakan masih dibilang halu ya. Cuman untuk kepastiannya ya tentunya di masa mendatang setelah terjadinya open mainnet. Intinya kita doakan yang baik-baik saja gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saran saya sih tetap semangat ya, tetap fokus mining. Jangan sampai kalian nggak mining Pi ya. Jangan sampai kalian berhenti mining Pi. Karena ini adalah peluang besar untuk kita semua ya. Kita bisa belajar dari zamannya Bitcoin ya, seperti apa sampai saat ini harga Bitcoin ya. Tentu kita nggak mau ketinggalan lagi dong ya. Cukup satu kali saja kehilangan tongkat, untuk kedua kalinya jangan ya, jangan. Jadi ini kesempatan emas untuk kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Nggak apa-apa lama open mainnetnya, yang penting kita sudah ada persiapan gitu ya. Kita sudah memiliki koinnya. Dan nanti kalau sudah open mainnet ya tinggal hasil yang bicara gitu ya, untuk nilai Pi berapa gitu ya. Intinya maksud saya di sini yaitu kita harus belajar dari yang sudah lalu, seperti halnya Bitcoin, dan harapan kita Pi ini juga bisa seperti Bitcoin ke depannya ya. Mungkin ini bisa dibilang halu, nggak apa-apa ya, karena dulunya juga Bitcoin itu dibilang halu ya sama orang-orang, nggak mungkin nilainya akan tinggi ya. Sama halnya seperti Pi Coin ya. Ini
untuk saat ini dibilang halu, tapi kita nggak tahu ke depannya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ini saja teman-teman terkait Pi Coin atau Pi Network ya. Nah, di sini juga saya ingin menawarkan suatu bisnis ya kepada teman-teman semua. Jadi bisnisnya bernama Lipgood ya. Di sini kerjaannya sangat simpel sekali ya. Kalau kalian misalnya main pasif ya, tanpa rekrut, tanpa undang teman, kalian bisa mendapatkan bonus atau penghasilan sampai dengan 30 juta ya, 30 juta ya. Ini pasti ya, ini pasti. Apalagi kalau misalnya kalian merekrut teman ya, merekrut member, itu penghasilan kalian sampai dengan ratusan bahkan mencapai miliaran rupiah ya. Jadi sangat luar biasa untuk penghasilan yang diberikan oleh perusahaan Lipgood ini. Nah, Lipgood ini pun perusahaan internasional ya, perusahaan global yang mana sudah beroperasi di luar negeri ya, dan ini pun juga dari Florida, Amerika Serikat ya. Nah, ini bisnis yang sangat bagus ya. Jadi kalau kalian ingin gabung di Lipgood ya, kalian bisa cek kolom deskripsi, cek kolom komentar. Saya sediakan link grupnya, nanti di dalam grupnya itu akan saya pandu lagi gitu ya, gimana cara daftarnya, tentunya nanti akan saya pandu di dalam grup ya. Nah, selain kalian bisa dapat penghasilan di Lipgood ini ya, di website Lipgood atau aplikasi Lipgood ini, kalian juga bisa membeli berbagai macam produk ya, berbagai macam produk. Jadi di Lipgood ini tidak jualan produk ya, tidak dianjurkan, karena produk ini anggaplah sebagai tambahan gitu ya. Selain kalian bisa menghasilkan uang, kalau kalian ada keperluan pengen punya produk herbal ya, produk-produk kesehatan yang bisa dikonsumsi, Lipgood juga pilihan yang tepat ya. Di sini menyediakan bahan-bahan produk ya, atau suplemen kesehatan ya, untuk kalian yang tertarik ya untuk membelinya, dan harganya pun sangat terjangkau, dan juga kalian akan mendapat garansi uang kembali selama 90 hari. Jadi sangat luar biasa di sini, harganya pun terjangkau teman-teman ya. Jadi selain dapat uang ya dengan bergabung di sini, kalian juga bisa membeli produk ya, mendapatkan manfaat dari membeli produknya juga ya. Itu pun kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau membeli produk, kalian pengen fokus untuk menghasilkan uangnya saja dari Lipgood ini, itu juga nggak jadi masalah ya. Jadi untuk produk itu nggak disuruh ya, di sini kita gabung di Lipgood untuk menjual produk, tidak ya. Untuk rekrut member juga tidak disuruh seperti itu ya. Intinya di sini kita bebas mau main pasif, mau main sendiri, atau kita mau rekrut member. Cuman perbedaannya itu tadi aja ya. Kalau kita main pasif ya pasti kita akan dapat 30 juta. Cuman memerlukan waktu. Beda halnya sama yang mainnya aktif ya, merekrut member, memperluas jaringan, itu potensi penghasilannya berlipat-lipat ganda, seperti yang saya sebutkan, dari ratusan juta sampai dengan miliaran juta rupiah ya. Nah, untuk legalitas dari perusahaan sendiri tidak perlu diragukan lagi. Saya sudah cek juga ya di Google ya. Tentunya nanti kalau misalnya kalian gabung ke grupnya, akan saya kasih ya tutorial untuk cara mencek legalitas perusahaan dari Lipgood ini ya. Jadi Lipgood ini sangat luar biasa teman-teman. Inilah bisnis yang tentunya bisa menambah penghasilan kita walaupun kita hanya di rumah saja teman-teman ya. Nah, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin, mumpung Lipgood di Indonesia baru masuk sekitar 3 bulan lebih-lebih ya. Sekitar 3 bulan lebih-lebih. Tentunya kita yang lebih awal gabung di Lipgood gitu ya, itu potensi penghasilan kita akan berkali-kali lipat ketimbang orang yang di bagian akhir ya. Maksud saya di bagian akhir tentunya
kelamaan udah pada booming, udah pada banyak yang gabung, baru dia ikut. Nanti dia itu hanya mendapatkan bonus yang nggak seberapa gitu, bonusnya kecil doang yang dia dapat gitu. Beda halnya sama kita yang lebih awal gabung gitu ya, maka kita akan mendapatkan potensi penghasilan berkali-kali lipat dari Lipgood. Nah, tentunya bagi kalian yang tertarik, bagi kalian yang pengen join lebih awal seperti yang saya bilang barusan, ya segera cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ saya sediakan link grupnya ya. Nanti kalian tunggu aja, di dalam grup akan saya bagikan semua penjelasan terkait Lipgood ini. Ya, karena yang saya jelaskan di video ini hanya poin inti-intinya saja ya. Mungkin akan membuat kalian bingung tentunya. Kalau kalian nanti sudah masuk ke dalam grup, saya yakin kalian akan paham mengenai cara kerja keseluruhan mengenai bisnis Lipgood ini. Makanya saya sangat menganjurkan jangan hanya menyimak apa yang saya jelaskan di video ini, tapi sesegera mungkin gabung ke dalam grupnya, yang mana sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi dan di kolom komentar, agar nanti kalian memahami terkait sistem dan cara kerja semuanya mengenai Lipgood setelah saya bagikan semua penjelasannya di dalam grup ya. Oke, mungkin sekian aja dulu ya, dan mohon maaf ya kalau yang saya sampaikan mungkin ada yang salah-salah ya, karena tentunya manusia tidak luput dari kesalahan ya, pasti ada lah salah-salahnya ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.